saya akan mempraktekkan memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah, saya akan menjelaskan sedikit tentang jenazah. Jenazah itu merupakan mayat atau jasad orang yang telah meninggal. Mana hukum dalam memandikan jenazah di sini itu adalah fardu kifayah. Dalam kita sebagai muslim memiliki kewajiban di mana ketika ada muslim lain yang meninggal, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, seperti memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, menyolatkan, kemudian mengkuburkan jenazah. Kemudian syarat-syarat mayat yang wajib dimandikan itu mayat seorang muslim, bukan mayat seorang kafir. Kemudian ada sebagian tubuh mayat yang dapat dimandikan. Bila ada tubuh mayat yang terpisah, syarat-syarat mayat yang wajib dimandikan di sini adalah mayat seorang muslim, bukan mayat seorang kafir. Kemudian ada dalam memandikan jenazah ada sebagian tubuh mayat yang dapat dimandikan. Selain itu, mayat yang dimandikan bukan seorang bayi yang keguguran dan lahir dalam keadaan meninggal. Selain itu, bukan mati syahid. Jadi mayat di sini merupakan mayat yang mati biasa, bukan mati syahid. Setelah itu, syarat orang memandikan adalah muslim, berakal, dan balik. Kemudian dalam syarat orang memandikan jenazah lainnya adalah berniat memandikan jenazah. Jadi dia memiliki niat untuk memandikannya, dan dia merupakan orang yang jujur dan soleh, dapat dipercaya, amanah, dan tahu hukum memandikan jenazah. Dalam memandikan mayat di sini ada beberapa catatan. Jika mayat seorang laki-laki, maka orang yang wajib memandikan ialah orang yang diwasiatkan oleh mayat tersebut. Jadi bila mayat tersebut sebelum meninggal, ia telah mewasiatkan dirinya ingin dimandikan oleh siapa. Dan selain itu, orang yang memandikan dalam memandikan mayat di sini ada beberapa catatan, di mana jika mayat tersebut seorang laki-laki, maka yang memandikannya adalah orang yang diwasiatkan oleh almarhum. Dan selain itu, bila tidak ada orang yang diwasiatkan, maka yang wajib memandikan adalah bapak, kakek, atau saudara keluarga laki-laki terdekatnya, atau juga semuhrimnya atau juga istrinya. Kemudian apabila mayat di sini seorang perempuan, maka yang memandikannya adalah ibu, nenek, keluarga terdekat perempuan, atau suaminya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu disiapkan dalam memandikan seorang mayit. Yang pertama adalah tempat untuk memandikan jenazah, di mana tempat ini adalah meja. Meja di sini kalau bisa ada lubang-lubang untuk mengalirnya kotoran ketika nanti kita memandikan mayat tersebut. Kemudian ada wadah untuk mengisi air, ada gayung. Kemudian ada air di sini bisa air ditaruh dalam wadah atau juga air mengalir dari keran. Kemudian ada katembat, ada kapas. Kemudian ada, kita anggap saja ini sabun, kemudian ini sampo. Selain itu juga kita memerlukan handuk, kemudian masker. Jika kita ada masker, kita sebaiknya menggunakan masker dan celemek agar baju kita nanti tidak terciprat saat kita memandikan mayit. Kemudian ada sarung tangan. Ketika nanti kita memandikan, kita sebaiknya menggunakan sarung tangan agar mayit tersebut masih dalam keadaan bersih, tidak terkontaminasi oleh tangan kita. Kemudian ada sabun. Memandikan mayit sebaiknya memerlukan 4 orang dalam memandikan, karena nanti kita butuh bantuan tidak hanya satu orang saja. Di sini kita meletakkan mayit di tempat yang sudah disediakan, yaitu meja yang kita sediakan di sini.
Kemudian hal pertama dalam memandikan mayit di sini yaitu kita perlu mengistinjakan mayit terlebih dahulu. Dimana ketika kita mengistinjakan mayit tidak boleh terlihat auratnya. Jadi ketika kita mau mengistinjakan, kita masukkan tangan kita, kemudian kita basuh terlebih dahulu air, dan kita masukkan tangan, kita gosok-gosokkan dari dalam dibarengi dengan air mengalir, dimana yang kita bersihkan yaitu kubur dan dubur mayit tersebut. Sembari kita bersihkan, kita angkat sedikit mayit tersebut dari kepala sampai dengan pinggangnya. Setelah kita membersihkan kubur dan duburnya, kita bersihkan gigi dan mulutnya menggunakan kapas. Kita bersihkan perlahan-lahan. Kemudian kita bersihkan lubang hidung menggunakan katembar. Kita bersihkan. Kemudian kita bersihkan lubang telinganya menggunakan katembar. Setelah kita bersihkan, siram air, sabun. Kita masukkan sabun cair dan air, kita aduk, dan kemudian kita siram dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah kita siramkan, kita lafazkan niat memandikan jenazah. Apabila jenazah tersebut laki-laki, kita bacakan niat nawaitul huslali adaan melafazkan niat memandikan jenazah. Apabila mayat tersebut laki-laki, maka yang perlu kita lafazkan adalah nawaitul husla adaan hadal mayyiti lillahi ta'ala. Namun apabila mayat tersebut ada jenazah perempuan, maka lafaz niatnya adalah nawaitul husla adaan hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Melafazkan niat memandikan jenazah, langkah selanjutnya adalah menyiram atau membasuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jadi kita ambil air, lalu kita basuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita basuh 3 kali. Kemudian setelah kita basuh, kita siram bagian mayat sebelah kanan 3 kali juga. Sebelah kanan kita lakukan hal yang sama di bagian sebelah kiri. Lakukan 3 kali. Setelah kita siram atau basuh, kita miringkan jenazah ke sebelah kiri. Kemudian kita basuh lambung kanan bagian belakang, siram bagian belakang sebanyak 3 kali. Lakukan hal sama, kita miringkan mayat ke sebelah kanan dan kita basuh 3 kali juga. Langkah selanjutnya yaitu siram kembali dari kepala sampai ujung kaki sembari kita sabunkan. Kita tuangkan sabun cair dan air. Kita tuangkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita gosok-gosokkan. Setelah kita gosok-gosokkan secara perlahan. Setelah kita gosok-gosokkan, kita sampokan juga rambut si mayit. Selama kita melakukan hal ini, sembari ada seseorang yang menyiramkan air bersih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah dibasuh, kita basuh air bersih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita basuh. Setelah kita basuh, bila ada kabur barus atau air bidara atau air jeruk perut, kapur barus tersebut harus digerus terlebih dahulu dan dicampurkan ke air. Hal yang sama apabila ada daun bidara dan jeruk purut. Kita
Bila ada kapur barus, kita masukkan dan kita campur dengan air. Kemudian kita siram dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hal ini dilakukan agar mayat tersebut tidak dikerumuni oleh serangga. Selanjutnya adalah setelah kita memandikan jenazah, hal yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mewudukan jenazah. Mewudukan mayat tersebut, hal yang pertama adalah kita melafazkan niat wudhu dalam mewudukan mayat, dimana apabila mayat tersebut adalah laki-laki, maka niatnya adalah nawaitul wudu'a lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Namun apabila mayat tersebut adalah seorang perempuan, maka lafaz niatnya adalah nawaitul wudu'a lihadhil mayyiti lillahi ta'ala. Kita melafazkan niat mewudukan mayit. Selanjutnya adalah seperti halnya kita melakukan wudhu, dimana kita siram wajah secara merata, lakukan 3 kali, sama halnya seperti kita wudhu. Setelah kita siram wajah, kita siram tangan kanan, lakukan sampai dengan sikut. Lakukan hal ini 3 kali. Kemudian lakukan hal yang sama pada tangan sebelah kiri. Lakukan dari telapak tangan, jari-jari sampai dengan sikut. Setelah dari tangan kanan, kita siram rambut atau kepala mayat tersebut. Lakukan 3 kali. Setelah dari kepala, kita siram telinga kanan 3 kali, dan kemudian telinga kiri 3 kali. Setelah telinga, kita siram kaki kanan 3 kali dan kaki kiri 3 kali. Setelah dimandikan dan diwudukan, kita perlu handuk atau lap untuk mengelap seluruh badan dan mengganti kain penutup mayat. Jadi kita masukkan lap tersebut, kita keringkan air dari tubuh si mayat. Setelah sudah, kita ganti dengan kain baru untuk mengganti kain penutup mayat. Dalam mengganti penutup kain di sini, kita harus menjaga aib seorang mayat tersebut. Jadi tidak boleh, harus mengganti seperti ini. Sudah. Setelah kita lakukan hal dalam memandikan dan mewudukan mayat di sini sudah siap untuk dikafan.